Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana kembali akan membahas berita-berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Pertama, kita akan dibuka dengan Kepala Divisi Propam meminta maaf kepada Kapolri terkait maraknya oknum polisi nakal. Hampir di setiap negara pasti ada oknum polisi nakal. Tak jauh berbeda seperti apa yang digambarkan film-film Hollywood. Oknum polisi nakal selalu digambarkan dengan perilaku suap, backing mafia, terlibat narkoba, perjudian hingga prostitusi. Pelanggaran etika kepolisian sebagai pelindung masyarakat dalam konteks Kamtibmas sering terjadi di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia, yang pada akhirnya memunculkan sinisme dan a priori dari masyarakat. Sejak era reformasi, Polri lepas dari bagian Angkatan Bersenjata atau TNI, sehingga Polri menjadi lembaga mandiri dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sejak saat itu, Polri berusaha optimal melakukan konsolidasi internal dan evaluasi serta langkah-langkah pembentukan lembaga kepolisian yang modern dan profesional. Salah satu langkah reformasi internal di tubuh Polri adalah membentuk citra Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah penegakan disiplin dan penegakan hukum bagi para anggotanya sehingga citra polisi semakin baik di masyarakat. Di tengah upaya membentuk citra polisi yang semakin positif, justru angka pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan anggota Polri cenderung meningkat. Pernyataan Kapolri untuk membinasakan anggota Polri yang susah dibina kembali adalah langkah tegas Kapolri yang harus didukung oleh masyarakat dalam rangka perbaikan Polri menuju polisi yang profesional dan terpercaya. Pernyataan Polri terkait fenomena pelanggaran kode etik oleh anggotanya adalah sikap keterbukaan Polri terhadap masyarakat dan meminta bantuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan citra positif Polri di masyarakat karena Polri adalah milik masyarakat sekaligus pelindung masyarakat. Kita masuk berita kedua, cuti bersama aparatur sipil negara atau ASN hanya diberlakukan 2 hari. Keputusan cuti bersama bagi ASN dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2021. Dalam Kepres tersebut, cuti bersama ASN hanya diberlakukan pada tanggal 12 Mei 2021 untuk libur Idul Fitri dan 24 Desember untuk libur Natal tahun 2021. Keputusan ini diambil pemerintah tampaknya lebih pada pertimbangan terkait pandemi global COVID-19 yang masih belum menunjukkan penurunan angka penyebaran yang signifikan serta pertimbangan pada efektivitas layanan publik pemerintah terhadap masyarakat yang harus tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19. Keputusan Presiden memperpendek waktu cuti ASN khusus pada libur Idul Fitri tahun 2021 tentu terkait dengan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Kedua regulasi tersebut, baik Kepres ataupun Surat Edaran, tentunya bertujuan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 serta menurunkan angka penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya berita tentang vaksin Nusantara yang belum lolos uji klinis. Di tengah-tengah program vaksinasi nasional terkait upaya penanganan pandemi virus COVID-19 dengan memakai vaksin-vaksin produksi asing seperti Sinovac atau AstraZeneca, maka vaksin Nusantara menjadi sebuah kontroversi. Vaksin Nusantara dan sebelumnya vaksin merah putih adalah vaksin-vaksin buatan dalam negeri. Vaksin Nusantara, seperti diketahui, digagas oleh Letnan Jenderal TNI Dr. Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Sedangkan vaksin merah putih adalah vaksin hasil pengembangan PT Bio Farma yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dalam rangka penanganan pandemi virus COVID-19. Dalam perkembangannya, vaksin merah putih telah melalui beberapa uji klinis, sehingga mendekati proses untuk diedarkan. Sedangkan vaksin Nusantara tampaknya hingga saat ini belum melakukan langkah-langkah resmi terkait keamanan vaksin atau sering disebut dengan uji klinis. Baru-baru ini, beberapa tokoh politik dan anggota parlemen ramai-ramai menjadi sukarelawan dalam tahap uji coba vaksin Nusantara. Hal ini semakin membuat vaksin Nusantara kontroversial. Sebagai vaksin produksi dalam negeri, vaksin Nusantara adalah langkah inovasi yang patut dibanggakan. Tetapi pada sisi yang lain, diharapkan vaksin Nusantara bisa mengikuti prosedur resmi terkait uji keilmuan, uji klinis, dan uji kelayakan untuk diedarkan. Sehingga masyarakat percaya dan yakin bahwa vaksin Nusantara aman menjadi bagian dari program vaksinasi nasional. Sebagai sebuah inovasi anak bangsa di tengah penanganan pandemi COVID-19, vaksin Nusantara diharapkan mampu bersaing dengan vaksin produksi asing. Dan yang paling penting, polemik terkait vaksin Nusantara segera dihentikan sehingga kebingungan di tengah masyarakat tidak terus terjadi. Selanjutnya, berita hubungan China-Taiwan kembali memanas. Hubungan China-Taiwan mulai memburuk sejak tahun 1949 silam, ketika Taiwan mendeklarasikan diri sebagai negara yang terpisah dari Republik Rakyat China. Sejak saat itu, hubungan China-Taiwan memburuk setelah Amerika Serikat lebih mendukung kebijakan Taiwan terutama dalam hal pertahanan. Sejak tahun 1950, ketegangan antara China-Taiwan dan juga Amerika Serikat menjadi potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Konflik ini semakin menambah ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan selain konflik Korea Utara dan Selatan, yang mau tidak mau melibatkan Jepang di semenanjung Korea dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ketegangan baru-baru ini, intensitas konflik China-Taiwan meningkat seiring provokasi latihan bersama Taiwan Amerika Serikat dan pelanggaran wilayah udara Taiwan oleh pesawat-pesawat tempur China hingga jauh masuk ke dalam wilayah teritori Taiwan. Ketegangan antara China-Taiwan tentu akan berdampak pada negara-negara yang berada di wilayah semenanjung Korea dan Laut China Selatan termasuk Indonesia. Selama ini, Indonesia memang terlibat konflik dengan China terkait teritori yang diklaim oleh China sebagai Nine Days Line, di mana sebagian wilayah Laut Natuna Utara dianggap sebagai wilayah China. Dengan demikian, jika terjadi konflik terbuka atau perang yang melibatkan kekuatan militer antara China-Taiwan, maka akan berdampak pada kestabilan kawasan, khususnya negara-negara di kawasan Laut China Selatan dan semenanjung Korea, apalagi kekuatan militer Amerika semakin bertambah di kawasan tersebut pada saat ini. Selanjutnya, berita terkait bocornya informasi operasi penggeledahan KPK. Baru-baru ini, Indonesia Corruption Watch meminta KPK mengusut dugaan bocornya informasi penggeledahan di 2 lokasi pada kasus suap pajak di Kalimantan Selatan. Kebocoran informasi bagi sebuah lembaga besar sekelas KPK tentu adalah sebuah langkah mundur. Selama rentang yang cukup panjang, KPK berhasil menangkap koruptor-koruptor kelas kakap melalui operasi tangkap tangan atau OTT, yang selama ini dianggap berhasil. Nama-nama besar di panggung politik bahkan berhasil dijadikan tersangka melalui operasi tangkap tangan KPK. Keberhasilan operasi tangkap tangan KPK selama ini dimulai dari ketatnya informasi terkait rencana operasi yang didukung oleh sistem dan mekanisme koordinasi yang baik di dalam tubuh KPK. Soliditas pimpinan KPK serta terampilnya para penyidik dan kemampuan agen lapangan KPK menjadi faktor pendukung tambahan keberhasilan operasi KPK selama ini. Oleh karenanya, isu terkait bocornya informasi operasi penggeledahan KPK adalah sebuah langkah mundur. Artinya, KPK harus segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal
terkait kemungkinan sumber kebocoran justru datang dari aparat KPK sendiri. KPK harus segera menjelaskan hal ini kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, berita pembentukan Satgas BLBI. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Kepres nomor 6 tahun 2021 yang pada intinya membentuk satuan tugas untuk penanganan hak tagih negara dalam hal kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ada sekitar 110 triliun yang akan ditagih dan dikejar kepada beberapa nama sebagai penanggung jawab dalam hal BLBI pada tahun 1998 silam. Dan dana sebesar 110 triliun itu harus dikembalikan kepada negara. Ada sebuah harapan baru dalam pembentukan Satgas BLBI ini. Pertama, ada harapan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang memerlukan banyak anggaran dan biaya, masih ada cadangan dari peninggalan kasus BLBI yang sudah mengendap sekian tahun lamanya. Kedua, memunculkan kepercayaan masyarakat kepada negara atau pemerintah bahwa negara ternyata masih bersikap tegas dan tetap berkomitmen untuk penyelesaian kasus BLBI yang terjadi pada tahun 1998 pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Pembentukan Satgas BLBI menunjukkan komitmen pemerintah bahwa kasus BLBI tidak akan dibiarkan dan mengendap tanpa kejelasan ketika kasus BLBI jelas-jelas merugikan anggaran negara. Selanjutnya kita akan berbicara tentang isu reshuffle kabinet. Beberapa hari terakhir, santer beredar isu terkait reshuffle kabinet. Isu reshuffle kabinet semakin kuat beredar setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam rapat paripurna DPR hari Jumat 9 April 2021. Keputusan ini diambil oleh DPR sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat dari Presiden mengenai pertimbangan terkait pengubahan kementerian. Isu reshuffle juga dikuatkan oleh pernyataan tenaga ahli utama kantor sekretariat Presiden, Ali Akbar Ngabalin, bahwa dalam waktu dekat, Presiden kemungkinan akan melakukan reshuffle kabinet. Ada beberapa analisis terkait isu reshuffle ini. Pertama, usulan Presiden Jokowi terkait pembentukan kementerian baru kepada DPR adalah perhitungan terhadap efektivitas kinerja Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga perlu digabung kembali ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, bahwa pembentukan Kementerian Investasi sebagai kementerian baru adalah langkah strategis Presiden Jokowi dalam memuluskan rencana pengembangan investasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dampak politik jika reshuffle ini dilakukan tentunya adalah kocok ulang kekuatan partai politik, terutama partai politik pendukung Presiden Jokowi. Sebetulnya, titik tekan reshuffle ada pada Kementerian Investasi sebagai kementerian baru. Kemungkinan kementerian ini ditempati oleh orang baru, baik dari perwakilan partai politik atau kalangan profesional. Kecil kemungkinan reshuffle ini terkait peta politik tahun 2024. Tetapi lebih kepada pertimbangan strategis terhadap kinerja dan program-program Presiden Jokowi. Untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kita Muhammad Jusrianto, Direktur Eksekutif Parwa Institute. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, barusan saya sudah memunculkan berita yang dibahas di dalam tajuk rencana terkait isu reshuffle kabinet. Menurut Mas Jusri gimana nih, Mas? Saya kira terkait dengan isu reshuffle kabinet atau adanya penggabungan kementerian, saya kira itu menjadi hal-hal yang wajar saja. Selama itu menjadi kebutuhan atau kepentingan kemajuan pemerintahan dalam mengelola negara. Gitu. Nah, bicara soal penggabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset
dan teknologi, saya kira itu menjadi hal yang sangat penting atau relevan untuk bagaimana merampingkan kementerian atau kabinet. Begitupun dengan kementerian BKPM kemudian dirubah menjadi Kementerian Investasi. Saya kira itu hal yang wajar untuk membuka satu pintu dan membuka satu pintu terkait dengan investasi dari luar dan untuk meningkatkan investasi dari luar, karena selama ini kita ketahui bahwa terjadi stagnasi investasi dari luar negeri ke Indonesia. Nah, saya kira itu sangat penting untuk diadakan secepat mungkin. Gitu. Oke, pertama kita cermati tentang penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tidak salah pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi, justru Presiden Jokowi mengambil langkah pemisahan antara Kementerian Riset dan Teknologi menjadi kementerian baru. Tetapi sekarang tampaknya dikembalikan lagi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dua masalah mungkin yang akan muncul. Pertama adalah akan banyak ASN yang dari Kementerian Riset dan Teknologi itu tidak sebanding ketika misalnya dimasukkan kembali ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya bahwa ada over kapasitas bagi ASN yang tadinya bertugas di Kementerian Riset dan Teknologi. Yang kedua adalah bagaimana sebetulnya niat atau program Presiden Jokowi dalam hal pengembangan riset dan inovasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Gimana Mas? Iya, saya kira ini menarik terkait dengan bagaimana solusi nantinya ketika misalnya Kementerian Ristek digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya over capacity dari pegawai yang ada di dalamnya. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada manajemen kepegawaian, manajemen kepegawaian terkait dengan bagaimana supaya jelas tupoksi atau job desk masing-masing dari pegawai yang ada di dalamnya nanti. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa yang sebelumnya Kementerian Kebudayaan dan Ristek itu dipisah, kemudian sekarang digabungkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar, ada apa gitu. Betul. Nah, bisa jadi saya melihat dengan dipisahnya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menristek Dikti, itu tidak efektif selama ini. Apalagi bicara soal kemajuan penelitian dan perkembangan teknologi di Indonesia yang kemudian bisa berkompetisi dengan negara-negara lain dengan pemisahan ini. Selama ini saya melihat tidak ada kemajuan di wilayah penelitian. Gitu. Mungkin ada perkembangan tapi nggak terlalu signifikan. Nah, harapannya dengan dulu adanya Menristek Dikti tersendiri itu kemudian bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Ya minimal bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, jurnal misalnya dengan Malaysia. Tapi saat ini kita sangat terbelakang bicara soal peningkatan kualitas ataupun kuantitas penelitian. Nah, ini bagi saya menjadi tanggung jawab atau menjadi tugas yang besar bagi nantinya menteri yang menduduki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Gitu. Jadi lebih penggabungan ini lebih kepada efektivitas kinerja. Betul. Lalu bagaimana peran BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ketika misalnya Kementerian Riset dan Teknologi ini dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Nah, itu yang kemudian di-merger. Di-merger antara Menristek Dikti sebelumnya dengan Badan Inovasi dan Riset Nasional sebelumnya gitu. Dalam artian bahwa memang ini yang kemudian perlu untuk diperjelas tupoksinya. Kemudian bagaimana nanti hubungannya dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah atau yang nasional, baik itu swasta maupun negeri gitu. Nah, karena kan selama ini yang menjadi problematika yang saya lihat bahwa manajemen atau apa yang menjadi trigger untuk perguruan-perguruan tinggi meningkatkan penelitian maupun inovasi teknologi. Begitupun dengan badan-badan penelitian yang ada di luar pemerintah. Seharusnya itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, dari perspektif politiknya Mas Jusri,
Oke. Apakah reshuffle ini jika terjadi, karena itu sebagai hak prerogatif presiden, akan melibatkan partai-partai politik yang selama ini mendukung, atau mungkin ada langkah baru, gebrakan baru justru mengajak yang selama ini belum bergabung di dalam partai-partai koalisi? Bicara soal politik itu bicara sesuatu yang possible. Aha, Apapun itu bisa terjadi. Bisa Apalagi terjadi, bicara ya. soal partai politik yang saya kira memiliki kepentingan dan kebutuhan di dalam kabinet untuk menuju 2024. Oke. Dengan adanya anggotanya, dengan adanya perwakilannya di kabinet, misalnya ada beberapa partai yang sebelumnya di luar kabinet kemudian masuk, mereka mengambil peluang itu. Ataukah misalnya partai yang sudah dalam kabinet tapi kemudian mereka berhasil mengelola hasil penggabungan kementerian ini, itu menjadi stepping stone yang sangat strategis untuk menuju 2024. Oke, terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik nanti ya, saya coba bacakan dulu beritanya ya Mas Cusi ya. Oke, siap. Oke, baik, selanjutnya berita tentang perubahan eskalasi politik menuju tahun 2024. Perubahan eskalasi politik menjelang tahun politik di tahun 2024 tampaknya sudah dimulai. Komunikasi politik antar tokoh maupun partai politik sudah mulai intens dilakukan. Tahun 2024 adalah tahun di mana pemilu dilakukan secara serentak, baik pilkada, pileg, hingga pilpres. Komunikasi politik tidak hanya berlangsung di pusat kekuasaan, tetapi juga berlangsung di daerah. Perubahan eskalasi politik ini kemungkinan adalah langkah awal dan penjajakan, terutama mengukur potensi lawan maupun kawan menjelang tahun politik tahun 2024. Tidak hanya komunikasi politik, tetapi juga survei-survei elektabilitas terhadap tokoh-tokoh yang memungkinkan ikut di dalam kontestasi politik pada tahun 2024 mendatang telah mulai dilakukan. Eskalasi politik tampaknya akan semakin dinamis seiring pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa beliau akan tegak lurus terhadap konstitusi dengan tidak akan mencalonkan diri pada pemilu presiden tahun 2024 untuk periode ketiga masa jabatan presiden. Mas Justri, Oke. gimana pandangannya nih menjelang tahun 2004, walaupun misalnya ini masih jauh antara 2-3 tahun lagi ya, tetapi tampaknya tokoh-tokoh politik, partai-partai politik sudah mulai mengukur kekuatan-kekuatan lawan maupun kawan. Nah, kira-kira gimana Mas eskalasinya? Saya kira terkait dengan setiap partai politik ataupun tokoh-tokoh yang berpotensi maju di 2024 berkontestasi sudah menjadi keniscayaan, keharusan bagi mereka untuk mengukur kekuatan. Mulai dari 2020, bahkan ya 2021 ini bukan sesuatu hal yang lazim. Ya. Mereka harusnya bisa untuk melihat atau mempersiapkan sejak awal gitu. Nah, memang saya melihat bahwa beberapa tokoh nasional yang kemudian muncul, begitupun dengan partai-partai politik yang mencoba untuk menarik perhatian ataupun melamar dan lain sebagainya, itu sesuatu yang hal yang wajar untuk membuktikan bahwa ini ada potensi besar kita untuk berkoalisi, walaupun di behind-nya itu ada polarisasi, instabilitas politik yang terjadi untuk kedepannya. Bicara soal Jokowi yang kemudian tegak lurus, tetap komit 2 tahun dan tidak akan menambahkan, saya kira itu adalah langkah yang paling tepat untuk diambil oleh Jokowi. Karena ketika misalnya Jokowi ataupun orang-orang yang di sekelilingnya ataupun pihak-pihak lain mencoba untuk mendorong periode presiden itu bisa 3 tahun, bagi saya itu degradasi demokrasi. Karena di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi substansial maupun prosedural, yaitu batas maksimal adalah 2 tahun. Nah, begitupun dengan Indonesia ketika kita berbicara bagaimana ke depannya demokrasi bisa lebih maju, ya Jokowi sebagai 01 di bangsa ini bisa untuk komitmen dengan dua periode. Gitu. Dan 2024 kita berharap ini menjadi pertarungan bebas. Pertarungan bebas muncul tokoh-tokoh baru yang kemudian bisa untuk membawa Indonesia ke 2035 Indonesia unggul maupun 2045 Indonesia emas. Gitu. Nah, terkait tadi memungkinkan tokoh-tokoh baru.
Nah, tetapi kenyataannya di dalam beberapa survei elektabilitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei justru tidak memunculkan tokoh-tokoh baru, Mas. Oke. Elektabilitas pertama Prabowo Subianto, Iya. kemudian Anies Baswedan dan segala macam ternyata tidak mampu juga memunculkan tokoh-tokoh baru. Apakah ini belum dimulai atau memang eskalasinya hanya terbatas sampai di situ saja, Mas? Saya kira bicara soal hasil survei, memang kita bisa menjadikan itu sebagai Patokan, salah ya? satu referensi ya, dalam artian bahwa dengan adanya hasil survei yang kemudian elektabilitas yang paling tinggi misalnya Prabowo, kemudian ada Anies Baswedan, Ganjar, kemudian muncul Risma, kemudian AHY yang kemudian di belakang. Nah, ini yang hasil survei ini saya kira perlu menjadi motivasi atau spirit bagi tokoh-tokoh muda untuk melakukan manuver politik yang lebih kencang lagi dalam artian bahwa mereka melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitas mereka gitu. Nah, saya kira bukan hanya Prabowo tokoh lama yang kemudian diunggulkan hari ini, tapi bagaimana tokoh-tokoh muda ini muncul, bagaimana tokoh-tokoh muda ini muncul untuk masih ada waktu nih, masih ada waktu kurang lebih 3 tahun mereka untuk mempersiapkan diri, menarik perhatian masyarakat ataupun rakyat untuk bahwa mereka nih yang paling tepat. Dulu ketika Soekarno menjadi presiden umur berapa? Umur sekitar umur 40-an gitu. Masih sangat muda. Nah, tapi hari ini kebanyakan ya yang sudah umur 50-an. Nah, kita berharap bahwa umur 50 di bawah 50-an tokoh-tokoh nasional di bawah 50-an bisa untuk muncul, bisa untuk berkontestasi dengan tokoh-tokoh lama seperti Prabowo yang saya kira memang saat ini masih tinggi elektabilitasnya tapi tidak memungkinkan tapi bukan berarti Prabowo tidak tidak disaingi gitu. Saya kira masih ada probabilitas yang lain. Satu hal pertanyaan terakhir, Mas. Terkait dengan politik identitas. Dari pemilu kemarin 2019, pemilu Jakarta 2017, tampaknya kental dengan permasalahan politik identitas yang berdampak kepada munculnya konflik-konflik sektoral di bawah, di tingkat infrastruktur begitu ya. Nah, kira-kira pada tahun 2024 nanti ketika semua pemilu itu digabungkan dalam satu waktu begitu, lalu kemudian apakah sebelumnya permasalahan politik identitas nggak akan kembali muncul? Politik identitas di Indonesia itu pasti tetap ada. Tetapi yang kita harapkan skalanya lebih kecil dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Apalagi 2014 maupun 2029. Kita berharap 2024 politik identitas itu sedikit atau tidak naik gitu. Nah, itu lagi-lagi kembali kepada bagaimana pemerintah, bagaimana partai politik mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa kita ini Indonesia, unity in diversity gitu loh. Ya kita beraneka ragam, tapi kita satu. Ngapain untuk membawa politik identitas yang saya kira itu tidak penting membangun bangsa. Yang kita perlukan saat ini yaitu bicara soal kepentingan bersama, kepentingan bangsa gitu. Nah, bicara 2024 nantinya yang kemudian pemilu serentak baik itu pilkada, kemudian pileg, kemudian lanjut ke pilpres. Nah, saya melihat bahwa polarisasi yang terjadi 2014 face to face antara Prabowo, Jokowi, begitupun dengan face to face antara Prabowo Jokowi di 2029 akan ada perubahan di 2024. Kita berharap bahwa bukan hanya 1-2 kandidat nanti, tetapi juga bisa lebih dari 2 supaya polarisasi antara misalnya dulu cebong dan kampret, kemudian ada yang diidentikan dengan Islam yang non-Islam Islam non-Islam, Islam radikal, Islam bla 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 lah. Nah, non-Islam. Nah, itu saya kira itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya kemunduran. Baik itu berdemokrasi maupun cara berpikir kita sebagai manusia Indonesia
yang kemudian memaknai bahwa kita ini beraneka ragam, gitu. Ngapain untuk dikotak-kotakan? Ya memang kita tidak bisa mengelakkan atau menghindari, tapi harusnya kita meminimalisir. Itu adalah tugas pemerintah, tugas partai politik dan stakeholders lain gitu, untuk memberikan pendewasaan berpolitik maupun berdemokrasi bagi rakyat Indonesia. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Mas Jusrianto, Direktur Eksekutif Parwa Institute. Demikian analisis dari Muhammad Jusrianto, Direktur Eksekutif Parwa Institute. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.